Selamat malam, kembali lagi bersama saya Suhuli. Kali ini kita akan kembali membahas tentang metode pengobatan Tiongkok kuno yang semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dalam pengobatan Tiongkok kuno menggunakan metode 5 unsur yin yang. Seperti yang saya pelajari, karena saya mempelajari khusus metode pengobatan dengan herbal Tiongkok ataupun herbal lokal. Dalam pengobatan herbal Tiongkok dikenal 5 unsur, yakni 5 rasa, 5 warna. Jadi sebuah obat herbal, tanaman obat herbal dipengaruhi, khasiatnya dipengaruhi warna dan rasa dari herbal tersebut. Sebutkan bahwa herbal makanan berwarna hitam mempengaruhi atau nutrisinya masuk ke organ ginjal. Sedangkan yang berwarna hijau menutrisi hati, masuk ke organ hati. Yang berwarna putih menutrisi paru-paru, yang berwarna kuning menutrisi limpa, dan yang warna merah menutrisi jantung. Ada lagi herbal yang bersifat yin yang cenderung dingin, dan herbal yang bersifat yang cenderung panas. Contohnya ginseng adalah herbal yang bersifat yang cenderung panas, menjalankan sirkulasi darah bersifat panas. Herbal yang bersifat yin adalah mai mentung yang bersifat yin, dingin, baik untuk melegakan paru-paru, terutama paru-paru karena panas berlebihan akibat rokok dan sebagainya, akibat polusi yang bersifat panas, baik untuk mengkonsumsi mai mentung ini. Mai mentung. Hari ini saya akan membahas tentang Hung Cau. Hung Cau itu kurma merah ya. Itu juga salah satu bahan obat tradisional Tiongkok yang cukup sering digunakan, cukup dikenal luas. Kalau Hung Cau ini dipadukan dengan tangkui, dia akan meningkatkan sirkulasi darah, mengatur menstruasi, menenangkan usus dan sebagai pencahar, serta mengatasi kekurangan darah dan qi. Qi itu energi ya. Jika Hung Cau dipadukan dengan jahe dan gula merah, itu baik untuk meredakan permukaan dan menghilangkan dingin. Orang yang misalnya sering kakinya dingin, badan dingin, ya seperti itu, untuk meredakan dingin di tubuh, memperkuat limpa dan lambung, serta mengatasi nyeri head karena rahim dingin. Seperti itu. Sedangkan Hung Cau, selanjutnya Hung Cau dipadukan dengan Chen Pi, itu berguna untuk mengisi ulang qi dan memperkuat limpa, serta menghilangkan panas, lembab, dan mengatasi dahak, dan juga mengatasi defisiensi limpa dan lambung, baik untuk orang-orang dengan kelembaban qi yang tinggi. Selanjutnya Hung Cau, Kou Ji, dan Ji Hua itu dipadukan bisa mengatasi darah hati yang tidak mencukupi, kurangnya darah, pasokan darah ke hati, membersihkan hati, dan meningkatkan penglihatan, meningkatkan mata, baik untuk orang-orang yang mengalami mata dan mulut kering. Saya mendalami masakan kesehatan, masakan herbal untuk kesehatan yang berguna untuk penyembuhan berbagai penyakit serta menjaga kondisi fisik orang-orang yang sehat. Saya rasa obat herbal tidak hanya digunakan ketika seseorang sakit atau dalam bentuk rebusan obat, pil, serbuk obat, teh obat, tidak seperti itu. Saya pikir akan sangat baik jika herbal obat itu diolah menjadi makanan-makanan yang lezat. Seperti misalnya goji berry, Hung Cau dimasak dengan daging iga sapi, iga babi, seperti itu. Dan banyak lagi ya. Banyak lagi resep-resep masakan kesehatan yang dapat kita konsumsi sehari-hari dengan dosis yang tentu saja disesuaikan dan kondisi tubuh kita sendiri.
Beberapa masakan kesehatan yang saya rekomendasikan adalah seperti sawi putih yang dimasak bersama tangkui, eh, daging ayam, kalau tidak daging ayam, telur ayam juga boleh dimasak direbus sup, bisa ditambahkan goji berry dan daun kelor. Itu contohnya, itu baik untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Jika kita mau memadukannya dengan bahan lainnya, bisa dimasukkan jahe ataupun hungcau atau buah kurma merah. Sebenarnya banyak sekali resep-resep makanan kesehatan yang baik untuk para orang. Sebenarnya banyak resep-resep masakan kesehatan yang baik untuk orang sakit maupun orang yang dalam kondisi yang tidak sakit, tapi untuk menutrisi tubuhnya ya. Karena kita lebih baik menjaga terlebih dahulu daripada mengobati. Juga banyak juga resep yang sangat baik untuk anak-anak, untuk menutrisi anak, untuk memberikan gizi bagi anak, untuk penglihatan, seperti itu. Contohnya wortel dimasak lambung babi, ditambahkan goji berry, ditambahkan tai zesen, itu baik untuk mata dan meningkatkan stamina. Dimasak kuah putih ya, boleh tambahkan micin, lada, garam, boleh, terserah sesuai dengan selera. Tapi disarankan untuk makanan resep masakan kesehatan, micin dan garam itu dikurangi, tidak terlalu asin. Jadi cenderung agak tawar, tapi mengandung nutrisi yang tinggi. Selanjutnya, misalnya Anda ingin membuat masakan untuk kesehatan, untuk vitalitas, terutama untuk pria ya, saya sarankan Anda bisa memadukan ginseng dengan uweizi. Ginseng dengan uweizi. Ginseng dengan uweizi bisa dimasak daging ayam kampung, direbus ya, direbus daging ayam kampung, bisa tambahkan jahe dan goji berry juga boleh ditambahkan sedikit seperti itu. Lada sedikit, garam, micin atau penyedap rasa sedikit, bisa seperti itu. Dalam menjaga kesehatan, penting kita untuk menjaga pola makan kita. Dengan pola makan yang mengandung nutrisi tinggi dan disesuaikan dengan kondisi tubuh kita, maka kesehatan kita akan terjaga. Karena asupan yang masuk ke dalam tubuh kita dari makanan kita sangat baik untuk tubuh kita dan disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Misalnya ya, kalau misalnya kondisi Anda sedang panas, kondisi tubuh Anda sedang panas ya, panas dalam lah, seperti itu, hindari makanan-makanan atau herbal-herbal yang bersifat panas. Ya, makanan misalnya gorengan, lalu misalnya herbal itu ginseng, goji berry juga harus dikurangi karena goji berry juga bersifat agak panas. Beberapa herbal yang cocok untuk mensirkulasi darah, mengatur haid, melancarkan haid, contohnya tangkui, hungcau, goji berry. Beberapa herbal yang cocok untuk meredakan panas, pembengkakan, itu haicau, haitai, itu rumput laut. Beberapa herbal yang bisa dijadikan antibiotik alami, contohnya cengkeh, madu. Beberapa ramuan herbal yang bisa meningkatkan kejantanan pria, contohnya ginseng, contohnya kuda laut, naga laut, hailung, haima, ginseng India, itu sangat bagus. Beberapa herbal yang cocok untuk paru-paru, baik untuk paru-paru, contohnya tungcung cao, baihe, sanyao. Beberapa campuran herbal yang cocok untuk mengatasi penyakit-penyakit berat, misalnya kanker, adalah akar burdok, baihua sese cao, racun kalajengking, lipan. Itu beberapa herbal yang ataupun ramuan yang cocok untuk dipadukan untuk mengatasi penyakit kanker. Tentu saja metodenya dan dosisnya harus sesuai dan diaplikasikan oleh para ahli ya.
Sejujurnya saya memiliki banyak sekali resep untuk berbagai gangguan penyakit. Tidak hanya resep ya, juga metode untuk penyembuhannya. Contohnya penyakit kanker, diabetes, penyakit gagal ginjal contohnya ya. Namun metode penyembuhannya harus secara keseluruhan. Jadi harus dari pola makan, dari pola pikir, lalu penyembuhan melalui herbal yang alami. Dimulai dengan bagaimana mengubah pikiran, semangat sang pasien agar kembali kuat untuk berjuang mengatasi penyakitnya. Lalu bagaimana memberikan asupan nutrisi dalam kesehariannya agar tubuhnya kuat, imunnya kuat, zat antioksidan di dalam tubuhnya dapat membantunya melawan penyakit tersebut, dan organ-organ di dalam tubuhnya pun bekerja membantu pasien tersebut untuk mengatasi penyakit tersebut. Lalu mengubah pola hidup, misalnya dengan berolahraga dan sebagainya. Itu akan sangat membantu dan itu akan dapat mengatasi berbagai penyakit berat. Dari mulai diabetes, kanker, gagal ginjal, dan sebagainya. Bukan berarti penyakit itu hilang seketika, tapi kesempatan hidup, masa hidup penderita penyakit tersebut bisa sangat panjang. Banyak ditemukan kasus-kasus orang yang menderita kanker, didiagnosis kanker, masih bisa hidup 10-20 tahun, banyak. Ada. Dan itu karena apa? Metode penyembuhannya ya secara bertahap. Membangun daya tahan tubuh, membangun mental yang kuat, dan dibantu asupan-asupan herbal, ramuan-ramuan yang membuat tubuhnya tetap kuat dan melawan sel kanker atau membunuh sel kanker tersebut. Mungkin sel kanker itu tidak serta-merta hilang dari tubuhnya, tapi saat sel kanker itu akan berkembang, herbal dan pola hidup yang baik, pikiran yang positif, mental yang kuat akan menyerang sel kanker tersebut sehingga dia tidak berkembang dan merusak organ-organ di dalam tubuh. Seperti itu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.